Nah, sahabat Laksana masih dalam perjalanan saya di kota Jepara, di kotanya bis-bis keren di Jawa Tengah. Dan sahabat Laksana lihat ini, tempatnya seperti apa? Kira-kira bisa nebak nggak saya lagi ada di mana? Kali ini saya berkesempatan untuk berjumpa dengan salah satu pelaku bis di Jepara. Tentunya teman-teman mungkin bisa menebak Black Bus with Colorful Service. Dan kali ini saya bersama Pak Haji Rifki BJU. Selamat sore Pak Haji Rifki. Sore Mas. Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih kesempatannya Pak Rifki. Kita diundang di kediamannya yang wah bener-bener Neng desoi. Desoi. Mewah, ya, Mas, mewah. Ini bener-bener mewah ini. Mepet sawah. Ya mewah, ya mepet sawah. Tapi asik banget suasananya, asik banget untuk mendinginkan suasana dari riuh rendahnya kesibukan ya Mas Rifki ya. Terutama di masa-masa pandemi ini kan itu. Iya, betul. Pak Rifki mungkin bisa diceritakan pada sahabat Laksana. Iya, Mas. Sejarahnya BJU ini berawal bagaimana? Bagaimana keluarga Pak Rifki ini bisa terjun ke dunia transportasi bis? Saya mulai dari apa ya nih? Mulai mungkin saya langsung 2003 aja ya Mas ya. 2003. Ya, 2003 awal kita berdiri itu mulai dari bus kecil Mas, medium. Bus pariwisata dulu owner salah satu yang punya bis ini Pak Haji Rofiuddin membeli bis bekas Mas, medium dari Jakarta, dari PO ternama di sana ya, wisata. Dia beli 2 unit Mas, 2 unit kecil-kecil itu kan, medium MB kalau tidak salah MB 700. MB 700. Dijalankanlah dia karena emang salah satu hobi Pak Haji ini ya emang di dunia transportasi. Jadi memang karena berawal dengan hobi juga ya? Ya, mungkin dia hobi. Selain dia punya pekerjaan jual apa namanya kayu ya Mas ya. Karena singkatan dari BJU ini kan Bongkotan Jati Utama. Jadi semua bus ini ya emang hasil daripada kayu ini. Ya. Dari bongkotnya itu. Bongkot, tahu bongkot nggak? Bongkot itu bagian paling bawah, dangkel, Ya, akar. jatinya itu Mas. Tuh. Lanjut. Lanjut. 2032 bertambah terus sampai 2006 kalau tidak salah itu kita punya hanya 4 kalau tidak salah 4 bus wisata semua yang catnya dulu warna kita putih dulu putih dengan aksen yang strapping yang minimalis sekali, tidak terlalu ruwet-ruwet gitu kan. Terus kita beralih melebarkan sayap itu semenjak tahun 2007 tepatnya tanggal 27 Juli 2007 Mas. Nah kebetulan kemarin kita habis ulang tahun nih Mas. Wah, nah, selamat ulang ya, tahun untuk BJU. Kebetulan kemarin ya 27 Sayangnya Juli kita itu. nggak diundang. Soalnya karena pandemi ya, Iya, nggak boleh itu. kumpul-kumpul sayangnya. Iya wes, saiki pandemi terus yang kena. Ya semoga pandemi ini segera berlalu biar tahun depan bisa dirayakan ulang tahunnya. Jadi 2007 itu kita bikin salah satu karoseri di Malang. Terus kita bikin itu 3 Mas. 3, yang 2 itu kita rebody, yang 1 kita emang beli dari baru. Jadi seperti itu. Kita jalankan dulu, kita trayeknya itu mana ya?
Jepara, Pulau Gadung saja. Mm-mm. Jadi 3 unit itu kita putar terus. Awal bis puter walian ya Mas ya. Awas biar putar walian. Karena dari sana pagi Mas. Nah, Pagi sampai sini sore kita putar balik. Sampai sini sore kita putar balik. Pagi dari sana kan Mas. Diputer itu 3. Baru kita ada penambahan trayek itu di 2009 kalau enggak 10. Kita ke Jakarta Selatan. Seperti itu. Ada penambahan unit dan trayek itu di 2009 kalau enggak 10 lah. Kita ke Jakarta Selatan, khususnya di Lebak Bulus sampai jalan. Terus 2000 berapa lagi 2012 tambahan unit, 13 tambahan unit. Nah, pas di 2007 kita itu sudah ada kesepakatan yang sampai sekarang kita masih pegang slogan kita. Artinya emang apa ya? Apa itu? Slogan yang kayak di kaca itu loh Mas, Black Bass Community. Dari putih kita ke hitam. Nah, sejarahnya kok terus BJU itu jadi hitam dengan motif api, itu apa itu? Ya. Filosofinya apa itu? Dulu kan begini. Dulu itu saya ambil dari sejarah yang kemarin. Kita kalau lihat di tahun segituan ya, rata-rata bis itu putih terus, melulu putih terus, hampir semua putih. Dan minim sekali, mungkin tidak ada lah, kecil sekali lah persentasenya itu, tidak ada 10% untuk pengusaha bis yang berani dengan cat hitam. Karena hitam ini kan posisinya gelap ya Mas. Yeah. Bis ini kan larinya itu kan kita bis malam kan. Bis malam ini gelap. Kalau tidak ada lampu penerangan di jalan kan bahaya sekali. Yeah. Nah, saya sama teman saya yang kemarin di vlog yang di BJU, jangan lupa ya di subscribe juga ya. Oh ya, itu ya. Follow juga channelnya BJU ya. BJU official ya. Ya, BJU official. Itu kemarin juga ada yang membahas kenapa kita pakai stripping yang harus berwarna gitu kan. Yang harus mencolok. Karena salah satunya yaitu untuk ya penerangan juga. Anda ada tol ya Mas ya, masih pantura semua kan. Jadi kita pakai hitam dasar. Gimana hitam ini bisa jadi hidup, itu harus dikasih apa ini? Makanya kita ambil kuning sama merah. Kalau dipadukan mungkin jadi api ya Mas. Ya, jadi api yang menyala, panas ya toh, tetap membara, tetap semangat. Mungkin gitu ya Mas. Ya. Nah Pak Rifki, itu tadi sejarahnya tentang BJU, perjalanannya BJU. Kemudian untuk mempertahankan perusahaan ini tetap berjalan dengan baik, itu nilai-nilai apa saja yang menjadi visi dan misinya BJU, menjadi pegangannya BJU untuk terus melanjutkan usaha transportasi ini? Nilai-nilai apa saja yang ditanamkan pada keluarga? Ini kan perusahaannya dalam kumpulan keluarga ya Mas ya. Kemudian nilai-nilai apa saja yang ditanamkan pada SDM, baik kru maupun karyawan, itu apa saja supaya BJU ini tetap terus melaju dalam bidang transportasi? Ya nilai-nilai apa ya, nilai-nilai ya kita kalau untuk masalah kru ya tetap kesejahteraan, pasti kita kesejahteraan ya diperhatikan supaya mereka tetap loyal juga ya Mas ya. SDM-nya kita kita arahkan supaya lebih baik, supaya lebih bagus, karena kan nggak gampang juga Mas. Yang namanya driver atau CO co-driver ini kan tidak ada yang kecil sekali, dia itu persyaratan S1 atau apa kan. Jadi SDM-nya itu mungkin ya agak susah dibandingkan kita menerima dengan karyawan dengan S1 gitu loh. Jadi benar-benar SDM-nya kita arahkan supaya lebih baik. Itu dalam pelayanan kita ya juga khususnya kita arahkan, nanti kamu melayani penumpang dengan sebaik-baiknya gitu. Apakah ada juga reward yang diberikan kepada kru? Misalnya ada pengemudi berprestasi
nol zero accident seperti itu, apakah ada rewardnya kan seperti itu? Ini emang kita mau melangkah ke arah yang lebih bagus. Jadi kita nanti akan kasih reward atau sebuah prestasi dia dengan dia bekerja di sini. Jadi kita hitung dia sudah berapa tahun di sini. Mungkin perbedaan premi. Yang kedua mungkin tadi jenengan katakan tidak ada accident. Jadi kita akan kasih reward. Kita akan keluarkan ya per bulan sekali lah. Raketang apa ya Mas? Yombo berupa barang atau uang. Sekarang BJU ini mengoperasionalkan berapa unit armada, Pak Rifki? Yang kita operasionalkan sekitar kurang lebih 28-an Mas. 28 itu dalam kondisi normal atau dalam kondisi pandemi seperti ini, Pak Rifki? Dalam kondisi pandemi, kalau normalnya 35-an, 35, sedangkan sekarang di masa pandemi tadi 20. Ya, ini kita berangsur-angsur ya. Dulu pas kita kan kemarin sempat off ya, emang aturan dari pemerintah emang tidak boleh mudik ya. Jadi aturan dari pemerintah kita ya patuhi lah. Nah, kita off, terus ada aturan lagi boleh dijalankan dengan new normal lah kita. Apa protokol kesehatan kita tertibkan gitu loh Mas. Terus kita berangkat dari biasanya kita 18 sampai 20 Mas. Per unit. Kita berangkat cuma 1 apa 2 bis kalau tidak salah. Jadi berapa persen lah? Sangat turun drastis. Nah, kemudian setelah new normal ini gebrakan apa atau inovasi apa yang dilakukan oleh BJU supaya meyakinkan bahwa kepada penumpang bahwa naik bis ini tetap aman dan menyenangkan? Nah ini, ya alhamdulillah kemarin kita kan tanggal 23 Juli ya Mas ya. Kita alhamdulillah ya mungkin dari banyaknya bis nganggur Mas, ceritanya gitu. Banyaknya bis nganggur. Ini mau dijalankan kemana yo bingung. Divisi wisata ya juga nggak jalan. Bingung juga kan. Wisata yang paling kerasa ya, Pak Rifki ya. Dari Maret itu udah mulai. Wah iya, sampai sekarang. Mungkin 1 bulan kalau nggak salah sekali. Nah, itu kan kalau misal berjalannya sekali, krune deh harus mangan opo yo. Nah, jadi kemarin tanggal 23 dari mungkin pemikiran di situ kita punya trayek ya Mas ya. Bojonegoro, vianya itu via Cepu, Blora, Purwodadi. Ya, kita mau mencoba untuk mau mengembalikan nama BJU di sana, membesarkan nama BJU yang di sana yang kemarin mungkin 4 tahun yang lalu atau 3 sampai 4 tahun yang lalu itu sempat off ya. Dulu yang namanya BJU Lincaka itu sampai off, terus kita mau buka lagi lah. Nah, dalam bentuk permintaan maaf ini kita ada sesuatu Mas, sesuatu bentuk pelayanan yang berbeda dari yang lain Mas. Inovasi lagi untuk menarik supaya yang tadi jenengan katakan penumpang ini bisa yakin, aman, nyaman, enak naik bis itu loh. Karena didukung semuanya, infrastruktur ya kita dukung semua, didukung sama pemerintah kan. Mulai dari tolnya, kita juga harus mendukung inovasi-inovasi apa itu, gagasan-gagasan apa yang supaya bisa penumpang bisa mau naik bis lagi. Nah, terobosannya apa ini? Inovasinya apa? Saya kemarin itu kok kayaknya lihat, wah, menu-menunya itu menarik sekali dan ini belum pernah ada ini. Betul ya Pak Rifki ya? Iya, betul. Paket-paket makan, servis makan. Nah, ini idenya bagaimana dan konsepnya seperti apa gitu? Idenya saya emang tak ambil dari mungkin kritikan atau masukan daripada penumpang ini yang khususnya tentang makan dulu ya Mas. Makan.
makan ini kan sudah biasa ya. Ya. Semua PO mungkin menerapkan gratis makan atau prasmanan. Nah, di situ ada minusnya. Minusnya ketika mau sampai rumah makan, yang namanya prasmanan itu kan mau ndak mau ya makan, mau ndak mau ya dimakan kan. Menunya ya itu kan itu. Wajib. Heeh. Kalau kamu Suka nggak nggak mau suka makan ya itu, ambil, nggak suka ya nggak usah makan. Nah. Itu. Yang kedua, kalau saya lihat pada waktu di lapangan di rumah makan, kita datang mas, 3, 4 atau sampai 10 bis, mungkin datang bisa bersamaan. Di situ meja yang disediakan di rumah makan itu kan nggak sampai 3 lah, 2 sampai 3 lah meja. Jadi kan ngantri nih mas. Ya. Ngantri. Nah ini kita mau menghilangkan yang namanya antri sama yang menghilangkan yang namanya apa tadi mas, prasmanan itu. Ya. Jadi, menu wajib itu menu tadi. wajib itu. Jadi kita namakan ini terobosan ini kita sebut di BJU ini namanya personal customization mas. Personal customization jadi dengan paket-paket menu yang bisa dipilih oleh penumpang sesuai selera. Ya. Nah itu nanti teknisnya gimana Pak Rifki? Pesannya gimana itu? Jadi gini, personal customization itu menjawab semua kritikan atau masukan daripada penumpang saya. Jadi kita pada waktu membeli tiket mas, si agen pasti tanya dong mas, mau kemana gitu kan? Yeah. Nah, mau kemana pak, ibu, mbak kan gitu. Begitu habis ditanya, seatnya sudah oke, harga sudah oke. Nah, nanya yang terakhir ini, nanti malam mau makan apa atau dahar nopo nggih ngoten. Bahasa Jawa nih ngoten. Di situ kita menyiapkan menu-menu yang kita sudah sediakan mas. Kalau dari timur ada 7 paket mas. Dari timur ada 7 paket. Ya, ada 7 paket. Dari timur ke barat ya mas. Kalau dari barat ke timur ada 8. Lebih banyak yang dari barat pilihannya. Ya, di sini ada pilihan kayak nasi goreng, nila penyet, ayam geprek, ayam lombok ijo kayak gitu-gitulah. Terus rawon. Ya. Di situ pasti akan ditanya mas, mau makan apa? Nah, ini kan berarti bener-bener selera penumpang mas. Pasti dia akan makan. Karena dia itu kalau tadi saya balik lagi, kalau prasmanan kan sifatnya wajib. Belum tentu dia selera kan. Betul. Tapi kalau kita tawari dengan selera penumpang, mungkin akan dihabiskan itu makanan itu. Di perjalanan sambil naik BJU itu sambil membayangkan, wah aku nanti di sana mau makan rawon nih. Di sana nanti saya mau makan oseng-oseng lombok ijo. Ya, jadi udah ada angen-angen gitu. Betul. Ya. Jadi kalau mau makan misal di terminal turun ya, dia sudah berpikir, wah, eman-eman, makananku di sana lebih enak. Ya. Nah, ini seperti slogannya BJU juga, Black Bus with Colorful Service. Ya. Ya kan? Dan mungkin juga sahabat Laksana, teman-teman pengguna Bismania pasti sudah tahu bahwa servis on boardnya BJU ini memang pelopor dari dulu yang lebih luar biasa ya. Ya, betul. Itu ada coffee makernya. Ya, sampai sekarang kita masih tetap komitmen. Gitu ya. Ya, dan di dalam pasti ada standar coffee makernya. Dan itu kita kasihkan free ya. Ada kopi, ada teh. Sampean tahu sendiri kan? Ya. Sampean di Laksana pasti saya ordernya harus ada ini mas. Nah, gitu. Harus ada coffee makernya gede. Untuk speknya BJU itu kalau dilaksana juga khusus, istimewa. Nah ini sekarang ngomong-ngomong soal spek bis ini, mungkin ada masukan dari Pak Rifki dari BJU ini atau pandangannya bagaimana tentang produknya Laksana? Ya sejauh ini ya mungkin yang namanya buatan manusia ya mas. Ya. Ada yang baik dan ada yang bagus. Ya Ada pas yang delala. ada yang bagus. Ya pas delala sing baik yo gak tak komplain. Nah sing kalau yang bagus, enggak bagus ya tak komplain. Ya. Nah, alhamdulillah saya dibantu sama sampean ini. Mas ini grobiakan ini piye mas? Dandani iki mas kan gitu. Tapi sekarang kan udah nggak seperti dulu. Ya.
Saya masuk Laksana tahun berapa ya, Mas? Kalau Mencoba eranya SR1 itu ya kira-kira tahun 2012 sampai Terus- 2014 ya. terus off ya, Yang Mas? jalan ke Linsaka itu Ya. yang rute Purwodadi. Kemudian BJU kembali lagi ke Laksana itu sekitar tahun 2018. Nah, itu mulai pertama ya, Mas? Ya, itu dengan unit XHD. XHD, Scania, Scania kemudian Tronton ya, Mas, langsung masuk, 410 ya. langsung masuk lagi dengan RKR suspension. Ya, pertama kali itu ya, Ya, Laksana bikin dan ya. itu jadi prototipe RKR suspension buatan Laksana yang sudah dikembangkan. Jadi dulu Laksana ini pernah bikin air suspension, tapi hanya plug and play gitu. Hanya plug and play. Nah, mungkin yang dulu-dulu memang ditemukan masalah. Nah, akhirnya karena permintaan pasar, kita kembangkan lagi dengan sesuai dengan spek yang ada di Indonesia, dengan karakter pengemudi di Indonesia. Betul, betul. Sekarang aman-aman saja, Saudara? Aman, Review? alhamdulillah. Nah, Untuk itu. suspensinya aman. Itu. Dan kalau di Laksana, ya Laksana dulu dengan Laksana sekarang memang berbeda. Ya Pak Iya, Riki, Mas. Pak Riki juga pasti merasakan. Yang namanya. Ya, kita terus gencar dengan after sales karena kami yakin kepuasan pelanggan itu sama seperti BJU. BJU itu juga menjamin kepuasan pelanggan itu yang nomor satu. Laksana pun seperti itu. Jadi supaya pelanggan ini merasa worth it mengeluarkan uang apa yang dikeluarkan, apa yang dia dapat dan memuaskan. Seperti itu ya, Pak Betul. Riki ya. Nah, ada lagi Pak Riki. Cukup, Mas. Itu emang terobosan yang terakhir, inovasi ya, luar kita yang biasa terakhir. pokoknya. Ya itu tadi black bus with colorful service. Bahkan kemarin kalau nonton di banner-banner promosinya itu kan snack time-nya aja kan kayak pakai wadah khusus Iya, ya. kayak Nah, seperti kayak plastik gitu kan, Mas, Tupperware. Hmm. Itu saya masukin beberapa biar untuk mengganjal karena kita dari Cepu jam 12. Jadi sebelum rumah makan mungkin bisa untuk ganjil makan siangnya lah. Jadi jangan ragu-ragu kalau naik bis BJU ya kan. Naik bis itu tetap selalu nyaman dan pasti aman karena protokol kesehatan tetap dijalankan ya Pak Riki ya. Itu. Nah, mungkin Pak Riki ada pesan-pesan juga untuk memberi semangat kepada para pengguna bis dan mungkin juga teman-teman pengusaha bis yang lain dalam menghadapi pandemi ini bagaimana? Ya, pesan-pesan saya emang kita harus hadapi ya pandemi ini ya. Ya selalu semangat lah, selalu semangat. Pastikan inovasi kita tiada henti. Kita selalu menjamin kenyamanan supaya penumpang ini benar-benar yakin ketika naik bis ini tidak kayak dulu lagi. Gitu, ya, pesan-pesan saya seperti itu. Itu. Dan tambahan lagi dari saya, BJU masih punya sasis istimewa di Laksana. Ini kejutannya nanti. Nah, nantikan kejutan dari BJU dan Laksana untuk pelanggan setia BJU. Betul. Mungkin nanti Oktober ya, Mas ya, kemungkinan ya 2 bulan lagi ya. Nah, kita tunggu ya. ya. Ya, mungkin cukup sekian dulu waktu saya bersama Pak Riki BJU dan sesi kita di Jepara cukup sampai sekian. Nantikan Laksana Bus jalan-jalan ke kota-kota lain dan ke PO-PO lain yang ada di Indonesia. See you.